Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Siapa yang tak mengenal nama Kahar Muzakkar? Meski dianggap pemberontak oleh pemerintah, namun bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar adalah pahlawan pemberani yang sangat ditakuti dan disegani pada masa itu. Pemberontakan yang dilakukannya membuat pemerintah pusat harus menggelar paling tidak 11 operasi untuk melumpuhkan pergerakannya. Lantas, benarkah Kahar Muzakkar telah memproklamasikan berdirinya sebuah negara yang berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta dan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh SM Kartosuwiryo? Dalam video ini, kita akan mengungkap nama negara yang didirikan Kahar Muzakkar dan seperti apa bunyi proklamasi dari berdirinya negara tersebut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Peta Panggawai, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan. Perjuangan cita-cita DI-TII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia, membela kebenaran dan keadilan, insya Allah. Abdul Kahar Muzakkar lahir di Desa Lanipa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Maret 1921. Dalam berbagai catatan, tak ada satupun yang mengungkapkan mengenai nama asli Kahar Muzakkar, kecuali nama Ladomeng yang kemudian melekat pada dirinya. Semasa sekolah di Solo, ia pun kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Kahar Muzakkar. Nama ini diambil dari nama guru dan sosok yang dikaguminya bernama Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakkir yang merupakan salah seorang anggota BPUPKI yang turut merumuskan Piagam Jakarta. Dalam bukunya berjudul Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia, Kahar Muzakkar menjelaskan tentang arti namanya. Abdul berarti hamba atau budak, Kahar berarti Tuhan yang gagah perkasa, dan Muzakkar berarti bersifat jantan. Jadi nama Abdul Kahar Muzakkar berarti hamba Tuhan yang bersifat jantan. Di Solo, Kahar Muzakkar sangat aktif dalam berbagai organisasi, utamanya Pandu HW yang merupakan bagian dari Muhammadiyah. Di masa revolusi, Kahar kemudian membentuk Komando Grup Seberang dan menggalang kekuatan dengan membebaskan tahanan yang dipenjara di Nusa Kambangan. Sekitar 800 narapidana inilah yang kemudian menjadi pasukan inti Kahar Muzakkar dalam berbagai pertempuran di Jawa. Kendati nama Kahar Muzakkar begitu melegenda hingga saat ini, namun tidak banyak yang mengetahui jika Kahar Muzakkar telah memproklamasikan berdirinya sebuah negara yang berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta dan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh SM Kartosuwiryo.
Setelah menyatakan keluar dari negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno, Kahar Muzakkar kemudian melakukan pemberontakan terhitung setelah tanggal 1 Juli 1950 ketika usulan Kahar Muzakkar untuk memasukkan semua pasukan KGSS menjadi bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia ditolak oleh Kolonel Kawilarang. Bahkan Kawilarang mengeluarkan dekret yang menyebutkan bahwa KGSS dan organisasi gerilya lainnya di luar APRIS dianggap telah bubar. Pertimbangan Kahar Muzakkar agar semua pasukan KGSS dapat menjadi anggota APRIS tanpa syarat apapun, mengingat jasa-jasa pasukan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tidak diindahkan Kawilarang. Mendengar pernyataan Kawilarang yang seperti tidak menghargai pasukan KGSS membuat kemarahan Kahar Muzakkar memuncak. Kahar Muzakkar pun spontan berdiri lalu mencopot dan menghempaskan pangkatnya di hadapan Kawilarang. Kejadian ini diungkapkan Andi Selle dalam buku Abdul Kahar Muzakkar dari Patriot hingga Pemberontak karya Anhar Gonggong. Sejak saat itu pula, Letnan Kolonel Kahar Muzakkar tak pernah lagi kembali ke dalam lingkungan organik APRI. Kahar Muzakkar pun mulai memimpin pemberontakan dan pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar menyatakan bergabung dengan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kahar pun kemudian membentuk Partai Pancasila Indonesia yang kemudian diubah menjadi Partai Islam Revolusioner. Namun setelah bergabung dengan Negara Islam Indonesia selama hampir 8 tahun, Kahar Muzakkar pun kemudian menyatakan keluar dari Negara Islam Indonesia dan mendirikan negara sendiri yang diproklamasikan pada tanggal 10 Zulhijjah 1381 Hijriah atau tanggal 14 Mei 1962 Masehi. Lantas, apa nama negara yang didirikan oleh Kahar Muzakkar? Negara tersebut diberi nama Negara Republik Persatuan Islam Indonesia atau NRPII. Proklamasi berdirinya Negara Republik Persatuan Islam Indonesia tersebut diucapkan Kahar Muzakkar dan ditandatangani atas nama umat Islam bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut juga turut dinyatakan bersama dan ditandatangani oleh para alim ulama dan pemimpin Islam sebanyak 465 orang dalam pertemuan urgensi pejuang Islam revolusioner ketiga. Mereka yang hadir merupakan utusan dari Jawa, Sumatera, Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Berikut naskah lengkap proklamasi berdirinya Negara Republik Persatuan Islam Indonesia yang didirikan oleh Kahar Muzakkar.
Demikianlah naskah lengkap proklamasi Negara Republik Persatuan Islam Indonesia yang diproklamasikan dan ditandatangani Kahar Muzakkar atas nama umat Islam bangsa Indonesia pada tanggal 10 Zulhijjah 1381 Hijriah atau 14 Mei 1962 Masehi. Lantas seperti apa Undang-Undang Dasar Negara Republik Persatuan Islam Indonesia tersebut? Tonton video selanjutnya mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Persatuan Islam Indonesia di channel ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.